Halo pemirsa, sekarang kita akan merepair speaker aktif ya, speaker aktif yang mana dalam kasus ini dia tidak keluar bassnya. Jadi ini saya dapat servisan speaker aktif ya mini, itu ada subwoofernya, ada satelitnya, sedangkan subnya di sini keluarnya adalah tidak keluar, jadi bassnya tidak keluar. Ini kita dapat merek Advance ya, dapat merek Advance, terus kemudian spesifikasinya model M980 RMS 60 watt, sedangkan subnya impedansinya adalah 4 ohm dan satelitnya juga 4 ohm. Nah, untuk kelanjutannya coba kita perdengarkan lagu dulu ya, apakah memang subnya tidak keluar. Oke, let's check it out. Jadi itu pemirsa ya, setelah kita coba mendengarkan lagunya, memang ada trouble, satelitnya juga tidak jernih, ada trouble juga, keluarnya kecil, ada dengung, dan bassnya sudah dibesarin juga tidak keluar ya. Jadi memang trouble-nya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya gimana untuk repairnya? Coba kita simak video berikut. Nah, langkah pertama adalah yang ini paling mudah sekali ya, sebelum kita bongkar unit dari speaker aktifnya, kita pastikan kabel input ini jack RCA ya, mini stereo to RCA kita copot. Nah, ini kabel HP ya, biasanya input dari HP. Kita cek dulu dalam arti memastikan kalau kabel ini bagus apa memang rusak. Itu yang paling gampang. Kabel ini namanya kabel jack mini stereo ya, ini 3,5 mili itu RCA, jadi ini RCA nya. Nah, untuk di sini nih, bonggol di sini nih, ini ada 3 keratan ya, ada 3 keratan, yang ujung sini L, R, terus kemudian yang ini ground. Nah, ketemunya di RCA ini bisa L atau R ya, ya kupingannya ini, yang besi kupingannya ini itu adalah ground. Nah, nanti kita cek ya antara LR nya di jack mini stereo dan juga LR nya di jack RCA, dan juga ground nya apakah nyambung semua ya. Kalau nyambung semua berarti dia normal, berarti kerusakan ada di unit ini. Tapi kalau ininya kita cek ya, kabel jack mini stereo itu RCA nya kita cek, ternyata juga ada yang putus, berarti bisa juga dua-duanya, jadi kabel juga rusak, kemudian unit juga rusak. Itu untuk langkah awalnya, coba kita tes ya. Nah, kita menggunakan mode kabel sambung aja ya, biasanya bunyi bip ya, model kabel putus, mode dioda. Nah, bunyinya seperti ini, berarti nanti dia akan nyambung. Kita ke ground dulu, coba ke ground tuh kupingan bisa sama yang bagian nomor 3. Kita coba tes groundnya. Nah, ternyata juga tidak bunyi. Kita dekatkan untuk probe-nya, kita tempelin, bunyi. Berarti ini ground ini ada putus di dalam, kira-kira begitu ya. Terus kemudian LR nya coba kita tes. Nah, bunyi. Terus kemudian yang satunya juga bunyi. Nah, berarti kesimpulannya kabel jack mini stereo to RCA ini bagian groundnya itu putus di dalam. Makanya kenapa ada dengung, terus kemudian bassnya tidak keluar. Pokoknya inputnya ini sudah tidak normal ya untuk input audionya. Nah, ini satu sisi memang kerusakannya ada pada kabel itu,
wajib diganti ya ini. Terus kemudian kita selanjutnya ke unit, kita pastikan ke unit apakah unitnya juga rusak. Kita cek ya di jalur input ini ya, ini ada audio input, ada audio output. Jadi kita cek jalurnya dulu, inputnya ini di PCB atau printed circuit board ya, di mesinnya itu nyambung apa enggak. Nah coba kita bongkar pemirsa. Oke, kita lanjutin. Ini unitnya akan kita bongkar dulu pemirsa. Nah bautnya dilepasin dulu ya semua. Terus bagian sudah saya lepas ya untuk mempersingkat waktu. Nah ini kemudian caranya adalah ini yang dipegang kabelnya, kemudian coba dicabut. Nah pelan-pelan seperti ini. Nah ini ya, ini ada audio input yang mau kita tes ya, nyambung apa enggak ke PCB. Nah coba kita beberapa kabel ini kita lepas dulu supaya enak ya untuk repairnya. Ini dari jalur trafonya. Nah ini soketan semua pemirsa, jadi nggak mungkin kebalik ya. Nah seperti ini penampakannya. Nah ini ada kaki-kakinya, nanti kita tes dari input ini ya. Kalau outputnya sih nggak masalah, dites juga nggak apa-apa nanti sekalian. Nah, jadi yang kupingan luar nih menurut saya, kupingan luar ini semua itu ground, ini juga harus nyambung dari input outputnya. Kemudian yang tengah ini yang merupakan LR nya dari input dan output itu juga harus nyambung ke PCB yang atau mesinnya yang menggerakkan ya audionya untuk jadi bunyi pada speakernya. Coba kita tes groundnya dulu apakah nyambung di PCB ya. Nah ini di luar juga bisa atau kaki dalam, coba kita tes sama kaki dalam pemirsa. Nah kaki dalam ini yang mana, nah ini ternyata ground ya, ini ground berarti nyambung sama ground gitu ya. Yang L, oh ini R, kemudian yang L nyambung apa enggak, nyambung juga ya groundnya. Coba input dan output sekarang kita sambungin, juga nyambung. Nah ini sekarang coba kita LR nya sekarang ya, LR input. Nah ini coba kita tes ya. Nah ternyata juga nggak sambung. Kalau ini ternyata, nah juga nggak sambung pemirsa. Jadi selain kabel ya, selain kabel tadi berarti jalur yang ke PCB dari audio input itu juga gak keluar, berarti ada permasalahan di jalur ini ya. Sebelum kita menuju ke komponen, nah kita cek dulu jalurnya apakah ada yang putus atau retak apa gimana. Berarti intinya kita cek solderan dulu pemirsa. Untuk mempermudah repair, jadi kabel-kabelnya ini kita lepas dari soketnya dulu ya supaya enak. Ini juga ini ada kabel berupa solderan kayaknya ke subwoofer, itu juga kita lepas pemirsa. Nah, ditandain dulu ya plus minusnya. Oh ini yang hitam ini minus, soalnya di sini dapat negatif dari elko, kemudian yang ini adalah positifnya. Tuh speakernya kita lepas dulu. Ini jangan sampai lupa pemirsa tempatnya ya. Nah udah kita lepas ya,
kemudian kita tinggal lepas soket-soketnya. Tadi yang input sudah sama outputnya, sekarang mungkin ke satelit ini juga kita lepas. Nah, ini LR nya ya, seperti ini ya speaker ini, satelitnya juga ini untuk mengatur atau potensio volume treble maupun bassnya ini pemirsa ya. Nah, sekarang sudah terbebas, coba kita lihat jalurnya seperti ini pemirsa. Nah, ini kita cek dulu dari input ya, ini input ini ke PCB ya, di sini jalurnya kemana. Kalau memang ada solderan retak atau putus ya kita solder ulang ya, itu bisa sebelum menginjak ke repair komponen ya, kita pencarian komponen yang rusak. Untuk ngecek solderan yang retak atau misal jalur yang putus ya, ada baiknya PCB ini kita bersihkan dulu dengan thinner ya. Kita pakai thinner spesial ini, terus kemudian satu buah sikat gigi. Ini PCB nya kita siram dulu ya, coba kita siram dengan thinner ya. Nah, seperti ini udah biasakan begitu pemirsa, minimal nanti yang retak akan kelihatan ya. Terus kemudian nah kita sikat, bersihin dengan tujuan apa, supaya terbebas dari kotoran dan kelihatan, jadi jalur itu kelihatan dan juga nanti solderan yang mentah atau retak itu kelihatan pemirsa. Nah, seperti ini langkahnya, coba ya lo bersihkan. Nah, sekarang kita pakai kaca pembesar ya. Nah, ini yang ada lampunya untuk melihat jalur yang sekiranya putus atau mungkin solderannya retak. Bisa kita cek dari inputnya. Nah, itu pakai mode, jadi kita pakai mode bip kayak tadi ya, untuk kabel putus nyambungnya. Nah, ngeceknya seperti itu. Coba kita cek sekarang pemirsa. Metode lain juga bisa kita pakai acuan pemirsa ya, terhadap tata letak komponen ini, kaki-kakinya masih kokoh apa enggak ya, menempel timahnya itu juga bisa. Ini saya menemukan elko juga nih dalam keadaan goyang, coba kita lihat ya. Nah, ini ternyata ada retak pemirsa. Nah, itu goyang-goyang ya, ada yang retak, berarti satu sisi ada komponen yang tidak menempel dengan kuat di sini. Itu juga bisa jadi penyebab ya. Saya cek ini jalurnya juga ke input. Nah, ini tadi soket input sama. Nah, itu juga salah satunya. Kita cari yang lain. Kalau paling aman ya sebenarnya kita solder ulang semua juga nggak apa-apa. Itu kalau memang mau lebih kuat lagi. Jadi dalam hal ini untuk kesimpulan sementara ada komponen yang retak dan juga bisa juga dari jalur ini ya. Nanti kita cek juga jalur inputnya tadi juga retak apa putus apa gimana ya. Kita cek jalur inputnya untuk L dan R nya. Nah, kita tes satu sisi tidak bunyi, R nya tidak nyambung ya, tidak ada bunyi bip. Kemudian ini L nya bagus. Coba sekarang ground. Nah, groundnya nyala semua. Berarti kesimpulannya tadi ya, di samping jalur elko tadi ada yang retak,
ternyata ini satu sisi juga tidak nyambung. Tidak nyambung berarti juga ada jalur yang putus menurut saya. Nah itu di R nya tadi. Nah ini kita temuin ternyata juga ada retak di jalur R yang right ya, yang kanan. Berarti ada dua komponen ya, atau dua komponen, yaitu tadi jalur bukan komponen ya, yang komponen tadi cuma nelco. Nah itu retak, dan juga ada dua penyebab ya. Kesimpulannya jalurnya retak di R ya, di R dari input. Terus kemudian satunya tadi adalah penyebabnya dari kabel, jadi terganggu di sinyal audio inputnya. Coba nanti ini kita solder ulang aja dulu semua biar kuat ya, dan juga nanti kita ganti kabel pemirsa. Oke, kita lanjut ya untuk repairnya. Nah ini kita temuin juga ya, ini ada jalur yang putus ya dari pin audio input tadi. Kakinya ini putus dengan jalur, jadi kakinya nggak bisa disambungin ke ini, ke jalur yang lain, karena PCB nya udah mengupas atau putus. Jalan satu-satunya adalah kita pakai kabel nih, kita jumper. Nah di kaki ini ya, di pin ini, pin yang enggak ada jalurnya tadi, kita sambung ke jalur yang lain. Oke pemirsa, kita solder ya. Nah ini pinnya kita solder, kita kasih timah dulu. Kemudian jalur yang akan kita sambung juga kita kasih timah lagi ya, tembok biar nempel dengan kuatnya. Nah seperti ini, kita coba tempelin dan solder pakai kabel. Nah ke jalurnya sudah, kemudian tinggal ke pinnya ya, tinggal ke pin. Coba kita sambung ya. Nah belum lekat. Nah sudah tersambung pemirsa. Nah seperti ini ya, jalurnya kita sambung. Ini semuanya sudah saya solder ulang, tinggal bersihin dengan thinner lagi. Oke kita bersihin lagi ya. Kita siram lagi dengan thinner, terus kemudian kita bersihkan dengan cara menggosok. Nah, seperti ini. Nanti setelah kering baru kita tes lagi untuk jalurnya apakah sudah kuat semua, tidak ada yang putus, dan segera kita tes dengan musik. Nah seperti itu, kita nunggu kering dulu pemirsa, nanti kita tes lagi. Oke sekarang kita ngetes lagi ya untuk jalurnya setelah kita solder ulang dan sudah kita bersihkan. Untuk jalur inputnya ini langsung R nya kita tes ya di sini dengan kakinya. Dengan kakinya sudah, dengan jalur aja sekarang, dengan jalur ya. Coba bunyi apa enggak. Ternyata bunyi untuk R nya ya. Terus kemudian L nya, oh juga bunyi. Kemudian ground lagi kita tes ya. Nah nyambung semua, jadi LR
untuk input sama groundnya sudah nyambung, tinggal sekarang kita tes pakai audio pemirsa. Ini soket-soket yang ini kita pasang lagi, terus kita sambungin dengan audio dan tentunya dengan kabel jack ini ya, mini stereo to RCA yang baru. Ini sudah kita tes, itu bagus, seperti diharapkan nanti sudah nggak ada masalah. Oke, let's check it out. Nah, soketnya sudah kita kembalikan ya, sudah terpasang semua, tinggal kita ngetes dengan musik pemirsa. Oke, kita coba dulu perdengarkan musiknya. Oke pemirsa, sekarang kita perdengarkan ya, ini dengan musiknya, bassnya sudah keluar apa belum. Nah, ini sudah kita cover. Oke, kita mainkan musiknya. Nah, jacknya tadi kurang nancep ya. Nah, itu bassnya sudah keluar. Oh, ini pengatur bassnya ya. Jadi itu pemirsa, dapat kita simpulkan ya, itu tadi repairnya, bassnya tidak keluar, sekarang sudah keluar. Jadi kita sebenarnya tidak perlu sampai detail ya, ternyata dari jalur terus kemudian kabel itu secara sederhana tanpa penggantian komponen. Lebih lanjut sudah bisa kita menikmati hasil dari servis. Ya, semoga tutorial ini bermanfaat, dan juga nantikan video selanjutnya. See you.